Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wak, ketemu lagi ya sama aku, tentunya M360 Channel. Seperti biasa Wak ya, M360 Channel sebuah hiburan tentang cerita horor story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak. Nah Wak, kali ini kita bertemu di part ke-20. Pasti Wak sana sudah menunggu ya, penasaran. Malam ini, kali ini aku akan bercerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri tentang apa ya. Sebelum aku menceritakannya Wak, jangan lupa seperti biasa like dan subscribe-nya, dan silahkan komen di bawah ini Wak. Oke Wak, karena apa komen Wak di sana sangat membantu aku Wak untuk memperbaiki kualitas video, membantu untuk mengembangkan channel aku Wak. Oke Wak, jangan lupa cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri Wak. Kali ini tentang sebuah puncak atau bukit yang suatu sangat misterius ataupun ada misterinya Wak. Inilah dia Wak ya, misteri puncak Torpisma. Inilah ceritanya Wak. Cerita kali ini Wak berawal dari waktu aku dan ketiga temanku seperti biasa Pak ya. Ada Judin, ada Ahyar, dan ada Dedi. Nah, kami kan biasa seperti biasa pulang sekolah pasti kami menuju ke sungai tempat kami biasa nongkrong atau sekarang tuh disebut Mabes. Nah, sebuah pohon buah roda. Kami namanya anak kecil kan Pak ya, buka baju sekolah putih kami buka, masukin tas, kami gantung tas, duduk kami Wak di pohon waru ini. Nah, saking apa dia itu kami kepanasan Wak, cuaca panas. Udahlah buka celana, buka baju, kami coba mandi di pinggir-pinggir. Sebenarnya Judin udah bilang janganlah Cil, ini ada buayanya, udahlah berendam dikit aja, bilang gitulah. Ayah sama Dedi pun awalnya tidak mau, tapi karena aku paksa ya kira mau. Kami berendam sedikit Wak, asik-asik berendam. Ternyata si Ayar bilang, naik weh katanya. Apa tengok itu, muncul kepalanya gitulah. Ternyata di seberang sana itu buayanya udah mulai turun Wak. Waktu kami di atas pohon waru tadi, buaya ini sedang berjemur. Nah, seperti Wawak tahu mungkin yang kalau yang paham, kalau buaya itu sekitar setengah 12 siang sampai jam 1 lewat dia berjemur Wak. Mulutnya mengangah gini. Itu di pinggiran sungai itu Wak, berjejer, kadang sampai 7 ekor. Nah, karena apa Wak, buaya itu dia berjemur untuk mengeringkan badannya dari bakteri-bakteri selama dia di air. Nah, setelah kering tutup mulutnya gini Wak, kembali dia ke sungai. Nah, ternyata Dedi kawanku memperhatikan. Kami nggak merhatikan, kami tiga si ayah berendam kan. Udahlah lari kami naik ke atas, naiklah ke pohon. Kami tengok emang 7 ekor ini tadi masuk ke sungai, dan 1 ekor arah tempat kami mau mandi tadi. Cuma ya bukan arah mau makan kami, karena kami udah keburu naik ke atas. Kami lihat itu Wak, dibilang Dedi, oh untung aku lihat kan, coba wih kalau nggak kita lihat mati kita lah, jadi makan siangnya buaya-buaya tadi, gitu dibilangnya. Setelah kami ganti pakaian yang basah tadi, pulang ya weh. Kami pun pulang menuju ke rumah. Si Judin bilang, wih aku lapar weh, katanya dia. Udah kita ke warung dulu, aku bilang kan. Kami pergilah ke warung deket-deket jalan besar, keluar jalan sebelum sampai rumahku Wak. Duduk kami situ Wak, pesen lah mie goreng sama mie rebus. Supaya apa, si Judin kan lapar. Aku pesan mie goreng, si Judin mie kuah atau mie rebus. Nah, si Dedi juga sama dengan aku Wak. Nah, aku belum makan nih Wak, si Judin gitu taruh makanan itu tersedia tadi sama tukang warungnya kan. Bilang, Wak mie goreng 2, mie rebus 2. Nah itulah pesan aku kan. Ya bentar ya. Udah selesai mangkok pertama keluar itu Wak, mie rebusnya.
langsung dihantam sama si Judin saking laparnya. Sini Wak katanya, panas ini katanya, udah biar makan dia, panas-panas Wak, bayangin aja saking laparnya. Kami senyum-senyum aja lah ya kan. Dari mana kalian? Biasa belakang mandi-mandi gitu. Jangan mandi di belakang, nanti kalian jadi santapan buaya. Enggak Wak, kami di atas pohon, kata Dedi. Oh ya udah, nah ini udah siap. Pesanan aku udah siap nih Wak, mie goreng. Aku baru makan 2 suap. Apa kata Judin? Jel, udah kenyang? Aku ketawa aja lah, baru 2 suap, kenapa? Aku belum nih katanya. Udahlah, kasih lawak tadi mie goreng aku belum makan lah. Dimakan lagi ya, lahap. Nah asik Judin makan itu, Dedi sama Ayah ketawa aja kan, karena jatahku dimakan sama Judin. Dibilang Ayah, kangli kau udah makan 1 mangkok punya kancil kau makan. Namanya kangli kata Dedi gitu. Kangli ini Wak, rakus bahasa apanya, di bahasa kampung kami itu kangli namanya. Nah, jadi aku nggak makan, cuma pesan es saja udah minum es. Nah nggak lama kami duduk situ, datang gerombolan orang-orang pekerja sawit dan pekerja rambung atau karet, istirahat mungkin. Nah pesan minum kan, kami minggirlah dikit Wak kan. Nah namanya sama orang tua kami ngalah kan, minggir kami situ. Udahlah, berapa menit kemudian mereka mulai pembicaraan Wak. Nah di situ, di dalam pembicaraan itu mereka mengenang temannya yang pernah hilang gitu ceritanya. Kami mendengar aja Wak, kami mendengar terus. Di cerita itu dibilangnya ada kawannya waktu mau naik ke atas, pergi sama berdua, orang ini Wak berdua pergi mencari buah langsat. Buah langsat itu ya mungkin Wak tahu ya kan, yang agak kecil dia kan, beda sama duku. Katanya mencari langsat hutan, karena langsat hutan ini enak rasanya katanya. Jadi cerita nih bapak-bapak ini tadi yang baru datang tadi, kami dengerin aja. Baru salah satu datang lagi, nah nimbrung cerita itu, dibilangnya mana wi, udah ketemu katanya. Belum katanya. Kami bingung siapa yang ketemu gitu kan. Cerita ternyata di dalam cerita itu salah satu kawan kerjanya hilang. Padahal ini berdua, ternyata pulang satu, makanya orang ini bingung kok belum pulang-pulang gitu kan. Mau ngambil buah langsat itu. Sebelumnya kami belum tahu Wak, lokasi apa yang dibicarakan mereka nih tadi. Nah baru yang satu baru datang bilang, udahlah kita cari aja katanya. Baru bilang, ngeri aku di puncak sana gitu. Nah di situ tersebutlah kami mendengar soal puncak. Tapi puncaknya ini waktu itu ditanya sama Ayar, sama yang punya warung, Wak, puncak apa yang di Wak cerita itu? Oh puncak Torpisma katanya. Si Ayar yang nanya ya kan. Ngobrol mereka melihat kami. Loh, kalian pulang sekolah? Iya. Anak mana? Gitu. Ini sini. Oh ini anak Wak, nah ini gitu dibilang, yang menuju aku, ya kan. Cuma orang itu belum kenal nama aku, cuma tahu kalau aku ini anak Wak. Nah dia bilang, oh ini Anwar ini katanya, Judin. Bapaknya kan Anwar kan. Oh iya. Dan belum tak pulang-pulang. Nah lapar gitu. Baru si Judin nanya, Wak siapa Wak yang hilang gitu, lantang dia kan. Nah kok kan masih kecil belum tahu, nggak usah. Nah, udah lama soalnya nih, udah 2 minggu kejadiannya, dia bilang. Di mana Wak? Gitu nanya lagi dia. Sana, Torpisma katanya. Mana itu? Kata Judin nih kan. Aku diam aja Wak, merhatiin, aku denger aja kan. Nggak tahu kalian, sana itu di Bila Barat katanya. Marsili katanya. Oh iya katanya. Kata Judin, udah sambil makan Judin katanya. Mereka bicara tentang itu semua Wak. Baru datang lagi 2 orang pekerja rambung ya kan.
Ya gitu, datang langsung pesan minum, langsung membicarakan hal itu Pak, diulang kembali. Mana weh, dapat weh? Belum katanya. Salah satu itu ternyata kenal sama si Ayar, karena Bapak Ayar kan di Sopindo bagian kepala administrasi. Dia bilang, "Leh, kok belum pulang ya? Bapak kau nanti nyari." "Enggak Wak," katanya. Dia bilangnya, "Loh ini Kancil." "Iya Wak." "Kok belum pulang? Kalian dari mana?" "Sana Wak, Ponwaru." Kata si Ayar kan, "Kenapa? Kalau kami bilang di pohon buah roda, pasti nanti dia ngadu sama bapaknya." "Oh iya ya," baru bilang, "Kemana nih?" Dibilang tanya sama si Ayar sama Wak tadi, "Wak, siapa yang hilang Wak?" Gitu. "Di aja kalian." Baru kawannya tadi ada kawan Wak. Nah, Wak satu-satu ini tadi yang baru terakhir datang dari cerita, dibilangin, "Kalian mau tahu ceritanya? Tahu nggak ya? Wak yang di ujung sana di Sopindo itu yang bapak kau kan tahu itu," dibilangnya. Cerita dia berapa minggu yang lalu rencana mereka itu nyari buah langsat hutan, karena kok di kampung kami langsat itu kan nggak ditanam apalagi di komplek-komplek kan nggak boleh nanam pohon-pohon besar. Jadi kepingin buah langsat ya nyarilah ke hutan-hutan. Belum hilang Pak, 2 minggu hilangnya. Tanya siapa Pak, di mana? Di Torpisma gitu. Ditanya si Ayar. Nah di dalam kali ini aku nggak banyak ngomong Pak, diem aja. Kawan-kawanku aja yang bicara sama Wak itu. Cuma aku mendengar kupingku kan, aku rekam pembicaraan mereka. Terus mina sana Wak, mana itu katanya? Bila Barat katanya. Berani kalian kesana? Digituin, dibilangnya gitu. Alah mana mungkin anaknya, nggak usah cerita lah, nanti orang ini malah kesana. Udah biar aja, biar tahu, kata yang satu ini. Tapi jangan bilang-bilang bapak kau ya Wak cerita gini, nanti kau cerita Wak dimarah gitu. Ceritalah Wak cemana? Nah, ceritalah Wak ini kan Torpisma di ujung sana itu. Nah, "Oh iya ya," kata si Ayah. Dibilangnya sama, "Cil, tahu kau? Ya, coba aja kita lacak." Aku bilang gitulah. Paling dari rumah sekitar 2 jam. "Loh kok tahu kau?" Kata Wak itu. "Tahu Wak," ya kan. Cuma belum tahu posisinya di mana puncak itu. Aku bilang, "Tapi kalau namanya Bila Barat aku tahu," aku bilang. "Oh iya, ke sana," katanya. "Nah, berani kalian ke sana?" Nah di sini Wak, di dalam cerita ini sebenarnya waktu kami kesana itu kami diterima tantangan sama Wak ini. Dibilangnya, "Kalau kalian berhasil ngambil buah langsat tadi 1 goni, Wak kasih kalian duit." Gitu dibilangnya. Di situ jiwa-jiwa aku ya berontak ya kan, orang aku pantang ditantang. Aku bilang lah sama kamu, "Cuman nih, jangan di sini kita bicarakan. Jadi di rumah aja," kata si Ayar kan. Oke, nanti aja. Makan kau cepet Din. Nah di situ aku baru mulai ngomong, "Wak, boleh tahu Wak sejarahnya Torpisma ini? Karena kita harus tahu dulu sejarah, karena orang-orang lama nih. Ceritalah Wak ini kan, karena apa disebut dengan Torpisma ini atau puncak Torpisma." Nah di dalam cerita Wak itu dulu pada waktu dibilangnya kalian belum lahir, belum lagi di angan-angan, belum lagi di awang-awang. Wak aja masih kecil. Dulu itu di puncak itu banyak pohon-pohon, bahkan dulu sampai ada pohon pisang hanya dua pohon dibilangnya. Nah 2 pohon, makanya orang tuh penasaran. Pernah suatu ketika penduduk di bawah mau coba mengambil, mereka manjat atau naik bukit ini ya, naik puncak, 2 orang ini tanpa permisi, tanpa apa, diambilnya pisang ini, ditebasnya pohon ini, tas ditebasnya, karena melihat buahnya itu udah matang gede-gede gitu Pak, pisang ini. Nah biasa kan kalau pisang kan diambil tandanya kan,
digotong lah sampai rumah, turun orang ini kan. Nah, udah matang, padahal udah mau siap santap lah gitu kan. Cuma zaman dulu kan nggak dijual beli, paling barter dia, cerita Wak ini kan. Baru sampai rumah, istrinya bilang, "Bang, kapan kita bisa makan ini?" "Udah, besok aja," katanya gitu ceritanya. Setelah esok hari, Wak, dibukalah simpanan tadi. Pisang tersebut kembali menjadi mentah. Bingung orang apa yang satu ini. Jadi saking bingungnya, dicek benar-benar Wak satu tandan tadi. Padahal dari atas tadi udah matang kuning-kuning. Pergi dah ke rumah temannya yang sesama ngambil tadi, kan bagi dua orang ini, Wak. Jadi satu tandan sana. Ditanya lagi, kawannya pun ternyata bernasib sama di kejadiannya. Dibilangnya, "Punya aku juga ini weh, mentah." Kok bisa gini? Yaudah kita naik lagi, kita lihat, gitu. Jadi pisang tandan tadi ini disimpanlah, dijadikan satu di lumbung. Dulu kan ada lumbung namanya, tempat penyimpanan gudang makanan. Jadi istrinya disuruh nungguin pisang tadi ini. Suami ini dua-dua tadi naik ke atas lagi ke bukit Torpisma. Sampai di bukit, Wak, mereka terkejut. Pohon pisang yang ditebang tadi ternyata berdiri tegak lagi. Dan buah tadi dilihatnya masih seperti sama ketika mereka memotong buah pisang tadi. Mereka terkejut, "Loh, kok tegak lagi nih?" katanya gitu. Kembali turun dia ke rumah, ditengoknya di lumbung, hilang pisangnya. Dibilang istrinya pertama, ya bilang, "Udahlah bang, jangan lagi naik, takut entah ada apa-apa." Tapi karena penasaran dua ini, naik lagi. Setelah naik gitu mau nebas pisang, seketika mereka pingsan dan dinyatakan hilang sampai bertahun-tahun. Makanya disebut Torpisma, ataupun bilang bukit pisang mata. Kalau bahasa mata itu Batak atau meniling kami itu mata itu kalau di Indonesia kan mentah. Jadi pisang mentah. Disitulah mulai disebut bukit Torpisma. Sebuah misteri katanya. Kita Wak itu kan. Dibilangnya sama aku, "Gimana? Kau kan suka melalak kau kan?" Itu dibilangnya. Aku bilang, "Lah, mana ada aku melalak. Alah, kau kan kanciling waktu dicari-cari warga itu kan." "Gak ada, Wak. Alah, gak usah banyak kali cerita kau," katanya. "Aku pun ikut nyari kau 2 hari 3 hari kau hilang." Diam aja lah gue kan, disungkit masalah lalu waktu tersesat di dunia bunian, alam bunian. Diam aku jadinya. "Gimana, berani kau?" ditantang. "Kalau kau yang berani, aku kasih kau 200.000. Berpikirlah gue kan, "Mak, nantang kali Wak nih," gitu ya kan. Tanya sama kawan, "Gimana weh?" "Aku nggak berani lah," kata Judin. Dia tanah air juga kan ini. Aku bilang lah, "Aku berani Wak. Nih, kasih duitnya." Dan dikasih duitnya langsung. Ini aja, zaman aku kecil 200.000 itu ya. Bayangin aja Wak, tahun 90-an 200.000. Udah lah, aku kantongi. Pulang, udah, pulang. Pokoknya besok ketemu lagi katanya. "Jangan di rumah Wak, nanti aku nak marah." Aku bilang, "Ya nggak usah." Kawan ini, Wak tadi nih, dimarahi sebenarnya sama kawan-kawannya. "Kau gila, kau anak-anak kecil kau suruh kayak gini, nanti kejadian apa? Alah, biar aja. Anak bandel ini," kata digituin, nunjuk aku. Pasti mau dia. Aku senyumnya pergi bayar makanan tadi, ya kan? Pulang kami ngumpul dulu di belakang rumah, membicarakan ini secara diam-diam di pinggir sungai. Sungai belakang rumahku itu nggak dalam, Mbak, jadi nggak ada buaya. Situlah kami kan bicarakan. Di situ gue bilang, "Cuman weh?" Judin bilang, "Aku nggak berani Cil, aku nggak berani, nanti bapakku marah, aku dilibasi lah," gitu. Ayah pun bilang, "Aku nggak berani, kalau bapakku tahu lagi, udahlah dikurung aku di kamar." Dia bilang gitu. "Oh Ded, aduh Cil, maaf lah kali ini aku nggak bisa." "Udahlah, kalau memang kalian nggak mau, tapi ingat ya," bilang,
jangan lagi kalian berkawan sama aku. Bilang gitulah. Kau lagi Din, kalau kau nggak mau, jangan pernah kau nginjek rumahku ya. Bingung orang itu. Enggak, Judin bilang janganlah gitu Cil, kok kayak gitu kau, nggak enak mah kau omongan gitu dibilangnya. Mau nggak kau? Bilang gitulah. Terakhir Judin bilang, ya udahlah aku mau. Kalian ya Dad, berpikir orang tua, udah kalau nggak mau kami dua aja, kami bagi dua duitnya. Tapi ingat, jangan anggap aku kawan kalian lagi. Dia mau tunduk, saya berpikir udahlah maulah. Dibilang saya sama Dedi, tapi Del, nanti lah aku bilang dulu sama makku, katanya. Ya bodoh lah kau Dad, kalau bilang mamakmu nggak bisa lah kau keluar. Bilang lah, diem aja, bilang aja kita seperti biasa ke sungai gitu. Ya apa nih Cel, udah kita coba aja, lumayan ini duit. Bilang udahlah sepakat lah kami. Gimana hari Minggu ya, berangkat jam berapa kita? Pagi. Setelah aku bantulah biasa kayak biasa jam 10 kita berangkat. Oke, deal. Itulah bahasa kita kan dulu itu nggak deal ya. Oke. Ya, oke. Udahlah pulang masing-masing kan. Tapi duitnya masih sama aku nih Wak. Nah, dalam apa itu aku pikirlah, apalah bukit ini cemana lah. Memang aku belum pernah Wak. Belum pernah ke bukit itu. Sorenya Wak, datang lagi orang itu ke rumah kawan ini. Mana Cil? Jadi Minggu, jadilah. Udah besok kita pulang sekolah, kita betuli dulu sepeda kita ini. Ya, maksudku supaya mau pergi jauh karena 2 jam Mbak perjalanan, hampir 2 jam. Aku bilang sama orang itu jangan ada yang tahu. Bener Cil, ya. Dia itu pulang mereka masing-masing kan, udah capek kami main. Biasa kalau sore itu dikumpul di depan rumah aja. Nah, pulang Pak Rambi kan, tanyanya, lo Cil, kenapa kan kau pulang? Wah, ya tadi udah dari sini kok Wak, gue bilang. Udah mandi kau? Udah. Enggak jajan kau? Enggak. Udah, lo itu kan nyetel TV. Tanya Kak Fitri kan, kemana sekolah kau? Biasa Kak, gue bilang. Disetrap lagi enggak? Enggak. Jangan kakak nanti cek ke sekolah ada suatu omongan yang nggak enak kata gitu. Karena jujur Wak, aku sekolah diawasi sama Kak Fitri. Karena dulu kan aku sekolah diantar jemput karena sudah punya sepeda, jadi pergi sendiri. Kalau dulu diantar jemput sama Kak Fitri, jadi aku diawasi sama Kak Fitri sekolah. Jadi apa kegiatanku, kenakalanku di sekolah, Kak Fitri tahu. Dia bilangnya, kok muka kau beda, Cil, senyum-senyum. Dapat apa kau nih? Gak ada, bilang gitu aja kan. Padahal muka aku gak senyum, tapi kayak senyum dibilangnya. Ada curiga Kak Fitri kan, pasti ada rencana apa kau nih? Kakak tahu kau, katanya. Enggak. Gitu, udah itu maghrib sholat kan, sholat aku kamarku bayangin lah. Aku bayangin itu Wak, perjalanannya sama bukitnya. Kalau bukit kayak di kami datangi di terang bulan itu, bayangan aku kan kecil berarti pendek. Itu bayangan aku. Ternyata Wak enggak, beda. Kalau dulu kan terang bulan waktu aku main-main itu, bukitnya itu masih bisa dijangkau dengan sepeda. Kita naik sepeda itu masih bisa naik ke atas karena dia kecil bukitnya, ataupun nggak tinggi gitu, rendah. Bayangan aku gitu aja terakhir. Malam itu dipanggil sama istri Pak Rani, Cil makan. Keluarlah aku kan, makan bareng. Selesai makan, aku duduk di luar. Tiba-tiba Bapak Judin datang ini. Bapak Judin kalau datang nggak pakai assalamualaikum. Datang, Cil, Wak mau ngomong. Ya Wak, apa Wak? Gitu. Dibilangnya, kalian mau kemana rupanya? Gitu. Mana Wak? Mana Wak?
Judin bilang mau pergi itu. Alah Judin mah padahal kami main mandi-mandi lah, mau nyari apa kan ini. Pokoknya jangan jauh-jauh ya, kalau ada apa-apa kau tak marahi ya Wak. Karena istri Pak Rami mendengar kayak ada suara Bapak Judin keluar. Ya bang, iya katanya gitu. Kapan datang tadi? Kenapa? Ada nih anak-anak nih, ada mau pergi-pergi entah kemana hari Minggu katanya. Ternyata Judin cerita mau pergi, cuma nggak dibilangnya ke bukit. Nah, mau mandi-mandi sungai gitu dibilangnya. Cuma nggak tahu tempatnya, cuma Kancil yang tahu, makanya bapaknya datangi aku. Ditanya langsung sama aku, ya aku berkilah, aku bilang sungai baru, aku bilang gitulah. Ditanya sama si Pak Rami, mau kemana Cil Minggu? Mandi-mandi Pak, aku bilang biasa, merasakan sungai di sana. Aku bilang di mana? Marbatu, aku bilang gitu. Oh, tapi jangan jauh. Nah, Marbatu itu sama kampungku nggak jauh Pak. Hanya perjalanan 30 menit sampai dari belakang. Ceritakanlah sama Bapak Judin saya, udah penting jangan macam-macam kalian ya, pulang dia. Pulang pun nggak assalamualaikum, dibilangannya pulang aku ya bang. Itulah Bapak Judin. Karena apa, terbiasa dengan komat kami baca mantra, jadi baca tuh assalamualaikum ya nggak paham dia. Nah dari itu ditanyain aku, terakhir aku di dep sama istri Pak Rambi, betul kau ke sungai? Iya Wak, kami tengok kan kata kawan sekolah sungainya bagus gitu. Ya udah, tapi jangan macem-macem. Ya udahlah, bilang iya Wak. Nah, itu udah, aku masuk kamar. Nah Wak, kembali ke laptop. Hari H yang kami tunggu pun tiba. Nah di sini Wak, malam minggu sebenarnya Judin nginep di rumahku. Karena kok biasa hari libur Judin tuh nginep. Setiap pagi aku bantu istri Pak Rambe benar-benar warung. Setelah jam 7:30 Judin kesuruh pulang dulu, minta izin dulu sama bapak mamanya. Udah selesai baru kami kumpul, datang Dedi jam 8:30. Nah di sini kami disuruh sarapan sama istri Pak Rambe. Ayo sarapan dulu. Sarapan kami bersama. Udah makan sarapan, minum teh manis, duduk di depan, didatangi sama istri Pak Rambi sama Pak Rambi. Tanya lah kami berempat. Namanya kawan sejati Wak ya, kawan setia, kawan sejalan Wak. Jadi apa ucapan aku sama dengan mereka. Kalau aku bilang A, mereka tetap A. Kalau ada yang B, gawat, get out ku buat. Gak mau kawan lagi. Itulah ancamanku dulu. Masih kecil kan biasa gitu Wak. Kalau kita selek sama kawan, udah bekotan kita. Nah bekotan tuh nggak berkawan kita, gitu. Itulah ancaman dulu masih si kecilnya kan Wak. Jadi kami ditanya nih sama istri Pak Rambi sama Pak Rambi, kalian mau kemana ini? Marbatu Wak, gitu. Benar? Iya. Gitu. Kapan apa nih mau apa gerak gitu kan? Nanti ini ada bakal kalian? Nggak ada, gitu kan. Udahlah disiap gitu nih. Udah mak, siapkan mak teh manis 1 botol besar sama pisang goreng. Ya Judin seneng lah kok makanannya kan. Suruh bawa tas. Udah kami siap-siapkan. Sepeda kami lihat, ya udah kami kasih minyak, udahlah kami biasa tuh kalau kami mau perjalanan jauh kami selalu cek sepeda BMX kami. Dan bawa, jangan lupa kami selalu bawa pompa masih jadul pakai tangan gede. Itu tugasnya Judin untuk bawa. Jadi diikat di batang tengah. Udah kami permisi. Mak, kami pergi mandi-mandi ya. Bawa baju ganti kan? Ya, gitu. Tas aku yang bawa. Makanan dan minuman aku yang bawa. Berangkatlah kami kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu perjalanan ke depan, aku bilang kita muter di mana? Kampung Selamat. Tahu kecil? Udah pasti dari sana itu. Aku bilang gitulah. Muter kami Wak. Dari Kampung Selamat kami nggak dari depan Kompleks Sopindo. Kalau dari depan Kompleks Sopindo jelas nanti air dipanggil lagi sama bapaknya. Itu alasan pemikiranku
supaya makanya alasan aku kita muter Kampung Selamat nyalakan kompleks Sopindo di rumahnya Ahyar. Kampung Selamat kami keluar ke Padang Maninjau. Di simpang Padang Maninjau ku bilang, ini jalannya arah kiri ke Lasawe. Berhenti kami kan, jadi minta minum, minta makan lagi pisang goreng, dimakan 2 biji. Udah itu ayo lanjut kami. Nah, kami melewati dari sawit-sawit lah, sampai sekitar ada 20 blok sawit. Nah, di situ kami masuk perkampungan. Seperti biasa kalau di kampung-kampung tuh kan ada bacaan gini, Pak. Apa nih nama desanya gitu. Aku tanya itu bila, loh, ya kok tahu kecil? Nah, gampang lah nyarinya. Udah yuk kita telusuri lagi. Tinggal kami mencari lokasi bukitnya ini. Perkampungannya udah dapat. Jalan aja kami terus, kampung orang nih kan, sampai mentok di ujung kampung, masuk di sawit yang nggak terawat, atau dibilang blok sawit yang nggak terawat lah. Berhenti aku bilang, di sini aku yang belum bingung aku nih, kita ke kiri atau ke kanan? Lama kami duduk ya kan, bercagak kami minum dulu sambil berpikir nih, ke kiri apa ke kanan. Tiba-tiba lewat orang pekerja sawit, bawa sawit pakai truk gitu ngelekson tin. Ditanya, mau kemana kalian? Puncak, gitulah. Puncak mana? Torpisma. Iya. Dia bilang, yang ngerian jangan ke sana katanya. Kenapa udah jangan ke sana. Arah mana Dia bilang gitulah. Udah, kalian ikuti aja lurus ini. Nah, nanti ujungnya itu kalian belok kiri, udah hutan katanya. Nah, dari hutan tuh kalian masuk. Tapi ya, anak mana kalian? Anak sini gitu aja lah. Mana? Padang Maninjau, bilang gitu. Oh ya, hati-hati kalian ya, banyak binatang buas itu. Ya. Nah kami kalau pergi kok udah jauh itu selalu bawa parang. Parang itu biasanya kalau aku tuh kuselipkan di batang sepeda tengah itu kan, BMX kan gitu jadi bentuknya. Dan ikat jadi nggak nampak orang. Gimana caranya? Ikat bawa parang kami. Udah pergi kami ikuti arahan tadi sopir tadi. Mentok di ujung itu dibilangnya kiri ya. Bilang kiri kan? Ya. Kami pun ke kiri. Setelah itu masuk, ternyata betul apa yang dibilang tadi, ada sawit, mentoknya hutan dibilang cuman banyak pohon-pohon besar nggak terawat. Bayangin aja, sampai semaknya itu judin aja kalah tingginya. Di situ kami berhenti istirahat dulu, makan sambil kuliah nengok. Untuk lagi asik duduk makan pisang goreng dan minum teh manis tadi, aku berjalan ke telusuri dulu. Nah, kenapa feeling aku nih ke kanan? Dari ke kanan, kulihat di gundukan dikit, berdiri aku, kulihat ternyata ada sebuah bukit. Dalam pemikiranku, berarti inilah bukitnya. Tapi kok nggak ada rumah? Dulu bilang kan, udah pemikiranku tadi awak kemarin cerita ada rumah. Ini kok nggak ada rumah? Balik aku ke kawan-kawan aku bilang, kita udah sampai itu di sana rupanya bukitnya. Mana? Bisa pakai sepeda nggak, Cil? Coba kita ke dalam dulu. Minum aku dulu. Udah minum aku setegak 2 tegak, makan pisang goreng sebiji. Udah, karena penasaran aku sebenarnya. Kayak mana sih bukit Torpisma itu gitu ya. Yang konon ceritanya udah ceritakan tadi sejarahnya Torpisma itu gitulah. Berangkat kami ke dalam. Sampai 3 gundukan. Ternyata sepeda nggak bisa masuk. Kemana nih? Tinggal aja lah sepedanya, kata si Ahyar.
Jadi bilang udah yuk, tapi kita kemana nih, kita ikut jadi satu, kita cari akar. Kami bukalah parang kami. Nah, cari kami pohon akar-akar untuk mengikat jadi satu sepeda, dan kami babati semak-semak itu untuk menutupi sepeda kami. Bekal tetap aku yang bawa, Judin bawa pompa. Aku bilang, ngapain kau bawa, taruh aja situ, parang kau bawa, malah parang kau tinggal. Lupa aku, katanya. Taruhlah pompanya. Anda nggak sadar ini bawanya pompa, kami bawa parang. Kenapa, Wak? Di kampung tuh biasa, Wak, kalau kita jalan-jalan ke hutan, namanya bak parang itu udah maklum gitu untuk menjaga diri. Setelah itu sudah sama-sama kami bak parang, kami naik lagi. Ternyata jalannya sedikit curam, agak susah. Aku bilangnya coba kita putar ke kiri aja. Kami babati untuk cari jalan. Nah, setelah putar berapa putaran gini, ternyata dia melihat, itu ada pondok, katanya. Mana itu di bawah, katanya. Ternyata di bawah itu ada pondok 2, Wak. Dalam pikir, berarti ini dulu enggak nih, katanya. Kita lihat dulu pondoknya yuk. Alah cel, udah dia gini kita naik turun lagi, udah nggak apa-apa, pulang. Turunlah kami kembali, Wak, dari sisi kiri tadi, turun untuk menelusuri sampai aku di depan buka jalan, potong ini, ku babati semak-semak di depanku pakai parang tadi, jadi biar tahu jalan. Nah, sampai di pondok, ternyata itu pondoknya, Wak, alah Pak, dibilang nggak berupa pondok lagi atau nggak berupa rumah, karena udah ketutup tanaman semak-semak, Wak. Cukup lumayan besar pondoknya ini. Kami cek, Wak, tapi kami nggak masuk karena feelingku bilang nggak usah masuk ya. Ini aku feelingnya ada ular di dalamnya. Gitu aja aku bilang. Ya udahlah, kami cuma keliling aja, kami cek lagi satu lagi, kondisinya sama persis. Aku bilang berarti cerita Wak ini benar. Ini berarti rumah yang disebut yang orang hilang itu, yang sejarahnya. Gitu aku bilang. Dia tuh, naik lagi. Naiklah kami, Wak, ya kan? Nah, naik kami. Setengah perjalanan masih itu, Wak, Judin kecapean. Ku potonglah batang pohon tua, ku tebas, ku tancapkan untuk pegangan kami supaya Judin istirahat di situ kan. Udah istirahat Judin, makan pisang goreng lagi. Namanya Judin, Wak, alasannya lelah, letih, capek ya, padahal kepingin makan pisang goreng dia. Dibuatnya lagi, Wak, 3 biji, diminum lagi. Udah yuk lanjut, ku bilang. Lanjut kami, Wak, naik ke atas. Ketika mau sampai ke atas tuh kan kami kan pegangan pohon-pohon itu, Wak, yang bisa dipegang, kami naik itu. Nah, juram karena, Wak, juram kali, Wak. Kami tengok ke bawahnya, udah kalau seandainya jatuh ya membahayakan. Itu kami mau sampai puncak, Wak, dengar kami suara gini, gitu. Bingung lah Dedi, Air dan Judin. Wih, apa itu? Ku tengok ke bawah, Wak, kan, dari sisi kiriku, beruang. Cepat, sembunyi. Udahlah, kami ngumpet di balik pohon. Ternyata di bawah sana ada beruang sedang cari makanan. Gitu mangap dulu. Beruang tuh, Wak, kok di kampung itu yang bisa manjat itu, Wak, beruang madu yang ininya putih. Aku bilang makan, diam, jangan ada yang gerak, diam, jangan ada yang mengeluarkan suara. Udah kami ngintip di atas, di balik pohon masing-masing itu, Wak, di atas. Padahal udah mau sampai kami puncak. Ngintip, ternyata beruang itu nggak naik. Syukur alhamdulillah nggak naik, dia hanya ke bawah. Nah, ke bawah. Udah agak jauh, aku bilang aman, keluar kan. Mulai kami lagi naik. Dan itulah syukurnya kami bak parang. Jadi kalau umpamanya capek menanjak, parang itu kami tancap tanah, jalan lagi, tancap kayu, parang, kayu, itulah kami. Padahal kok dipikir kami masih SD, masih kelas 6 SD. Cuma teknik aku itu udah aku pelajari, ya. Jadi untuk kalau parang kita tancap tanah itu sama
kayu itu kan untuk pegangan kita supaya kita nggak terperosot ke bawah. Itu dituduh sama kawan-kawanku. Udah terakhir sampai kami di puncak, Pak. Duduk kami dulu di pinggir, melengah napas kelelahan. Duduk, wah cantik ya Cil pemandangan dari sini, gitu dibilang Dede. Ternyata di puncak itu banyak pohon-pohon. Ku pikir lu puncak itu hanya kerucut gini kecil. Ku pikir itu bayangan aku tuh Tokisma itu kerucut kecil gini. Ternyata lebar di atas itu. Kerasa kalau main bola untuk timnas usia 23 sama Uzbekistan kemarin bisa main di atas itu. Lebar ternyata, cuma banyak pohon. Nah, macam-macam pohon-pohon ini. Padahal di atas puncak itu. Kami istirahat dulu, bernapas, makan, pisang goreng. Kami pun keliling masukin. Dari pinggir-pinggir dulu kami masuk, Pak. Masuk ke sisi kanan gini pinggir. Kami itulah aku cek dulu pinggirnya dulu. Tengok ke bawah, tinggi berarti nih weh, nggak sadar kita. Iya tuh weh, tengok. Keliling lagi, muter, betapa lebar dan besar Pak ternyata. Belum lagi sampai di ujung udah kecapean juga. Udahlah istirahat lagi. Asik. Kami ini masih di pinggir Pak, belum masuk ke tengah. Tengah itu agak lumayan semak lah. Kami duduk, aku bersender di pohon kan, kita tengok bawah. Aku kan orangnya gitu Pak, waspada. Aku bawa kawan, aku bertanggung jawab. Itu gitu aku bilang, kasih kode, diam maksudku. Si Judin lagi mangap pisang goreng mau matengin, diem deh. Dia bilang, apa Dedi? Apa Cil? Ada harimau di bawah. Dia bilang gitu. Mana? Pelan-pelan kode kemari. Dedi pun bangun pelan-pelan, Judin juga pelan-pelan. Kami berdiri di antara pohon di atas pinggiran. Kami lihat Mak, gerombolan harimau, ada 4 ekor dewasa, ada 6 ekor anak-anak. Kami senyum biasa aja Mak, cuma kami diam. Itulah kami dengar suara pemimpinnya. Hatiku sebenarnya senang Mak, melihat hewan-hewan buas, tidak ada rasa takutnya Mak. Sampai Judin dah gemeter dia kan, megangin pohon dah gemeter. Aku tahu nih, karena apa pemikiran dia, kalau harimau nya naik habislah. Tapi kalau dari sejarah, kalau harimau itu bergerak sesuai dengan jalur yang sudah dia kencingi atau dia tandai Pak. Nggak mungkin dia nyari wilayah lain. Jadi jalurnya itu aja. Bilang Majudin, jangan takut. Gitu, itu biasanya pemimpinnya ngasih jalan. Kami tengok, seneng kami. Indahnya di atasnya. Harimau tuh kecil, kami pandang. Kayak kucing jadinya. Udah yuk, amannya itu, nggak naik dah itu. Terus sudah lewat. Kami masuk ke tengah, kami babat, cari jalan. Nah, herannya Wak, di puncak itu kok ada kayak danau ataupun kubangan air. Kami ketemu kubangan air. Airnya jernih pula Wak. Sempet itu bilang, weh, air weh, kok ada sungai, bilang gitu bahasa masih kecil. Aku selalu kalau nampak kayak danau kecil atau itu aku bilang sungai. Iya Cil, enak Cil. Potong-potong kami bersihin pinggir-pinggirnya nih. Herannya tuh Wak, kok airnya mengalir Wak, kayak mengalir dia gitu. Terus ada gelembung-gelembung keluar dari tanah dulu. Gitu Wak. Ternyata bluk. Kayak di dalam tuh kayak ada lubang gitu. Udahlah, coba kami main. Gitu aku masukin kayu gini Wak kan. Agak lumayan dalam weh. Jangan weh. Udah gitulah. Kembali ke laptop Pak. Setelah aku ukur tadi kedalaman air tadi, aku yakin nggak bisa untuk mandi-mandi. Gitu aku angkat kayu tadi Wak. Wah, ternyata ada lintanya Wak. Nempel lintah itu Wak di kayu itu. Ada 4 ekor. Setelah itu Wak, Judin terkejut Wak. Cil, ada lintahnya Cil, nggak bisa masuk, kita nggak bisa mandi kita. Ini tengok nih lintahnya gede-gede. Kok kayak gitu Cil? Kok ada gelembung-gelembungnya? Si Dedi bilang. Nah,
Si Ayar jawab, karena apa? Ayar lebih pintar sebenarnya. Kalau tentang ilmu pengetahuan dia lebih pintar. Dibilangnya sama saya, bodoh kok Dedet, ini tandanya ada mata air di bawah ini. Makanya gelembung itu dia menyemburkan air, makanya air ini nggak ada habis-habisnya. Dibilang Dedi, jadi kemana airnya nih? Ya mungkin teresap sampai ke bawah. Jujur Wak, kalau Ayar pinter orangnya. Pinter Wak, dia ilmu pengetahuan IPA itu atau alam atau tentang apa, pinter Wak, jago aku akui Wak. Makanya gitu gede sampai apa ini dia udah jadi dokter, karena memang dari kecil udah pintar, dia suka baca buku. Jadi udah gitu berdebat kami tentang tentang ini, udahlah kami nggak kami gubris ini ya danau tadi. Ayo kita cari ini, kita cari yang tantangan. Kami mencari buah langsat itu, pohon langsat itu kami cari. Ya kami jalan lagi, kami babat lagi ya. Sampai tengah belum lagi dapat lah. Nah baru apa itu Juden yang nunjuk, itu Cil pohonnya. Nah, ternyata pohonnya nggak banyak, 1 biji. Pohon itu besar, pohon biji. Tapi begitu kami sampai, kami tengok ke atas, bah, yang banyak anjang buahnya, yang banyak bah. Kata si Dedi kan, Cok, banyak anjang, mana nih? Udahlah, aku buka ranselku, aku keluarkan 1 goni, walaupun nggak besar, goni-goni ya 15 kiloan gitu Wak, karena itu perjanjiannya. Nah udah gitu Wak, tengok kan, siapa yang manjat nih weh? Nah, bingung lah situ kami kan. Memang nggak besar kali pohonnya Wak, namanya pohon langsa itu nggak akan kayak pohon beringin, enggak Wak, cuma ya 1/2 pohon pinang gitu ya. Bilang udah kita lempar aja, cuman nih pakai apa, kayu-kayu nih, kayak biasa, kayak mau ngambil mangga orang gitu loh. Aku ambil kayu-kayu, aku lemparin, nah aku sambit gini, aku lempar ke atas, ada yang berjatuhan, kami kumpuli. Nah, datang Jodin, dibuka langsung dimakan. Dari konon apa itu katanya langsat itu asem katanya, kata Jodin manis-manis asem katanya. Ternyata beda Wak, langsat hutan sama langsat yang ditanam. Dimakan sama dia, bukan yang dikumpuli. Buka kepalanya, kumpuli dulu katanya. Dan itu baru Dedi bilang, dari cerita itu kan ada pohon pisang. Dibilang Dedi, iya nah Wak, dari cerita tadi itu kan seharusnya ada pohon pisang 2. Udahlah, nanti dulu aku taruh gon itu Wak. Ded, Ayah sama Judin nggak mau, sibuk ngumpuli langsat yang berjatuhan tadi itu. Judin sibuk makan, si Ayah sibuk ngumpuli. Aku sama Dedi lah, cari, jangan jauh-jauh. Aku cari Wak, sampai di 3/4 kami menemukan pohon pisang tadi ternyata, tapi tidak 2, 1 pohon. Yang 1 itu udah membusuk, 1 gini patah gini, dan itu ada jantungnya. Nah merinding aku Wak. Karena apa? Kami temukan pohon yang diceritai Wak tadi itu, tapi dia masih berjantung, buahnya itu belum ada. Aku bilang, ini kemana ya, kita tebang? Janganlah, kata Dedi lah, nanti kita kejadian hilang katanya. Aku tengokin Wak, kayak seperti biasa pohon pisang lah Wak, layaknya pohon pisang walaupun batangnya besar. Yang 1 membusuk gini Wak, separuh, nggak tahu sebabnya. Udah kami temukan, kami bersihin Wak. Bilangin, Ded, kita bersihin aja, mana tahu nanti berbuah ini kok ada jantungnya keluar, pasti buah. Bilang, berarti kan seperti Wak tahu kan, kalau yang udah biasa tanam pisang kan gitu, kalau pohon pisang udah keluar jantung pasti menjadi buah. Kami babat, kami bersihin Wak sekitarnya. Nah kami kembali ke air sama Judin tadi. Udah selesai untuk duduk Wak,
rupanya dimakan nih berdua langsat tadi. Kurang ajarnya kayak gitu Wak. Udah belum dapat banyak, lempar ke toko lah kepala itu, mantap, bodoh kalian. Bukan di sini go nih dihabisi. Kecil enak katanya. Naik kok Din, bilang gitulah terakhir marah aku sama Judin. Kau naik kok, manjat. Jangan aku, siapa lagi coba? Bilang dipanjat lah Wak dengan paksa. Dengan terpaksa dia karena takut sama aku. Panjatnya Wak, dia kan pun dimanjat lah. Manjat dah, di atas ditengoknya. Cil, takut aku Cil, tengok Cil. Tinggi. Kenapa di pohon langsat tadi nengok bawah sana ditengoknya tinggi lah. Sedangkan kami naik bukit ini tinggi. Udah pegangan kau. Tahu yang kurang ajarnya Judin ini. Diambilnya satu ranting gini, satu renteng, petik. Diambilnya 5 biji, campaknya ke bawah, yang lain dimakannya di atas. Gue bilang jangan dimakan di atas Abdin, gue bilang bahaya, gue bilang nyantai. Dimakannya di atas. Setelah itu gue bilang lah ambil lagi, bilang dituruni semua sama Judin. Jadi kami di bawah 3 orang mengutipinya. Nah, di sini misterinya terjadi Wak. Asik-asik kami ngumpuli buah langsat tadi Wak. Judin masih di atas. Tiba-tiba kupingku mendengar suara derapan langkah kaki kuda. Tahu Wak? Kaki kuda itu cuman nih. Gitu. Itu kami dengar. Bayangin aja di bukit. Kutanya sama Dedi, Ded, dengar kau? Dedi bilang iya. Si Ayar langsung dia meluk Dedi. Wih, apa itu kok ada suara kuda katanya. Jelas Wak sama derapannya. Gitu deh. Aku bilang diam aja weh. Aku bilang kan. Nah, si Ayar nggak tahu apa si Judin di atas santai dia makan. Jatuh buahnya kentang gitu kan. Sementara kami di bawah masih terdiam karena mendengar suara derapan kaki kuda tadi. Gua ambil buah ini, seperti derapannya itu kayak mau datangi kami gitu Wak, kayak kencang gitu. Gitu. Siap-siap pegang parang Wak. Kalau itu memang kuda beneran. Dedi pun gue bilang ke kuda, kasih kuda gini, pegangnya parang sama kayu. Bayangin aja Wak, kami masih SD. Mungkin kalau Wak di sana ya masih SD itu paling di rumah aja liburan kan. Kami enggak Wak, dia dulu suka melalak. Apapun risikonya kami tanggung sendiri, walaupun itu berbahaya lah bagi. Ya Wak, udah itu suara kuda itu Wak tiba-tiba berhenti. Kami terkejut. Padahal suara kuda itu seakan mau dekat kami. Ketika kami memegang parang, menggenggam untuk mau siap-siap, hilang suara itu. Herannya Judin nggak dengar, asik dia ngambil Wak. Dijatuhin, udah asik makan dia jatuhin, asik makan jatuhin. Nah, yang apanya itu Wak, atau dia dipetiknya Wak, dia nggak sadar sambil ngunyah-ngunyah dia pegangnya sampai ke bawah Wak. Bayangin aja ketimpa kepala Ayar, jerit Ayar. Rupanya bukannya langsat di kapalnya. Pikir dia tuh batangnya dipatah gini, pikir Judin ular dicampak ke bawah, saking nggak sadarnya si Judin ini kena kepala Ayar, jerit Ayar lah. Jatuh ular itu kan Wak. Ya aku bilang udah biar aja, lari ularnya ke bawah. Marah-marah si Ayar sama Judin, maki lah Judin kan. Jangan gitu kok Din katanya, kau lempar aku ular ya. Mana ada ular katanya, langsat loh gitu. Di pandangan dia tuh langsat itu jatuh kena kepala Ayar ular. Udah weh, nggak usah berantem, udah cepetin. Ambil TV gitu lagi Wak. Ternyata dipegangnya gini langsat, dia nampak, dibilang Judin itu
rentengan langsat, Wak. Tahu gak, kalau buah langsat itu kan merenteng gini, batang untuk buahnya itu berenteng gini, Wak, ya kan. Nah, dipetiknya dicampai ke bawah. Dum, di depan kami bertiga ular jatuh. Dum, mencolot, kami kaget, Wak. Ular itu pun lari lagi. Turun kau, bilang gitu. Kau ular, kau tengok ke bawah, gitu bilang. Enggak ada, weh, kata dia. Disinilah sebenarnya, Wak, misteri puncak Torpisma ini, Wak. Dari derapan kuda dan Judin gak sadar ngambil buah sambil makan, dicampaknya ke bawah tuh ular. Kan sebenarnya belum sadar di situnya. Bawahnya inilah misterinya. Aku bilang turun kau, nggak turun, dia asik aja. Anda kau lempar kau nanti, turun kau, aku bilang. Kau ular pun kau campakkan ke bawah. Enggak, weh, dibilang gitu. Aku nggak ada lempar ular, katanya gitu. Nah, turunlah dia karena takut kan, kok lempar kayu dari bawah. Turun dia, ini lah, bantu ngutip, udah berserak banyak nih. Nah, di sini, Wak, terjadi suatu horornya, Wak, atau creepy-nya, ataupun misteri atau cerita seramnya. Asik kami ngumpuli buah langsat di bawah tadi untuk masukin ke goni. Tiba-tiba, Wak, di belakang kami, tepat di belakangnya Dedi lah, berdiri laki-laki. Seorang laki-laki berdiri tegak. Yang tahu pertama itu Ahyar, karena kan dia gini, Wak. Aku, Dedi, Ahyar, Judin. Nah, ini laki-laki tadi ini berdiri pas di belakang si Dedi yang merinding aku, Wak. Dibilang si Ahyar, Ded, ada wak-wak di belakangmu, katanya gitu. Tengok Dedi, kaget, Dedi mencolot, kan, merekam si Judin. Loh, tengoklah loh, ini, Wak, bukan gitu, Wak. Sempet ku tegur gitu, Wak. Dia diem aja. Tahu rupanya seorang laki-laki yang awakannya tinggi gitulah, tinggi besar, pucat wajahnya, pucat pasir. Dia diem tegak aja. Bajunya itu lusuh, Wak, kayak kotor, putih kotor gitu, Wak, lusuh gitu, Wak. Tapi nggak koyak-koyak. Celananya celana panjang dan tidak pakai sendal. Kami perhatiin itu. Terakhir aku bilang kan, Wak, dari mana, Wak? Itulah, ajak ngobrol. Tanya, dia diem aja. Ahyar, Dedi, dan Judin tadi narik aku dekat pohon langsat itu. Tariknya aku mundurlah aku. Jadi berempat kami itu duduk menjudut di pohon langsat tadi. Si Ahyar tunduk, kepalanya ngusap di ketiaknya Judin gini kan, Dedi, udahlah, Dedi sama aku aja yang bisa yang nengok. Jelas, Wak, di mata aku itu, Wak, kayak manusia gitu, Wak, berdiri tegak. Cuma terpikir aku, terotak aku, dari mana dia datang. Dia diem aja, kami pun terdiam. Baru aku bilang, Wak mau langsat. Dan itu namanya anak kecil, aku kan ya masih lugu, ya kan. Bilang Dedi, jangan gitu. Gawat, kata Nicil. Udah diem aja. Aku buka lah parang tuh. Wak mau langsat, bilang gitu lah. Diem aja, dia nunjuk, ternyata nunjuk gini. Nah, ke arah sesuatu tempat. Tengok gini, kemana tunjukannya, kan gitu. Kenapa, Wak? Gitu. Nunjuk lagi dia gini. Dia tuh diam lagi gini. Tanya, apa, Wak? Gini lagi dia. Nah, gerakannya tuh nggak gini, Wak, kan lambat dia gini. Nah, jangan, aku nggak sadar, Wak, sebenarnya. Yang ku hadapin ini bukan manusia sebenarnya. Udah termasuk jin atau roh halus yang mungkin gentayangan. Aku tanya terus, tapi, Wak, tetap dia nunjuk tangan. Aku beranilah, Wak, beranikan diri aja. Aku ambil rentengan. Dalam mata aku gini, mungkin dalam mata pemikiran, mungkin dia yang punya langsat ini.
kami ngambil nggak minta izin. Mungkin dia marah, tapi herannya dia nggak nunjuk ke pohon langsat, enggak. Nah, nunjuk ke arah sebaliknya Wak, gini gitu. Aku sama kawan-kawanku nggak terpikir kalau dia nunjuk ke pohon pisang, nggak terpikir. Gua ambil langsatnya, beranikan diri, bajuku ditarik sama Dedi, takut terjadi apa-apa. Bilang, lepas kau Ded, jangan Cil, jangan gitu. Maksudnya ini Wak, mau ngasih aku Wak, itulah aku orangnya, baik budi, walaupun maling tapi ngasih juga dari kecil gitu Wak. Nah, aku ngambil buah-buahan orang, tapi aku kasih lagi sama pemiliknya gitu. Jadi biar gak dibilang maling kan gitu. Kasih Wak, ditarik lagi mana, sental lah tangan Dedi kan. Kau bertiga untuk duduk atau menepi di pohon langsat tadi. Aku beranikan diri Wak. Berapa langkah aku mau mendekati, baru tercium aku bau busuk. Di sini aku udah nggak iya ini. Nah, nyengat bau busuk itu di hidungku. Nanti ya udah terlanjur, kasih Wak nih. Dia nunjuk lagi gini. Apa Wak? Aku bilang gitulah. Cil, aku masih terdengar suara Dedi. Cil, balik kau, balik nih gitu. Dia membalikkan badan Wak, laki-laki ini gini. Berjalan dia Wak. Aku diam aja lah, nggak tahu maksudnya. Baru dia diam menoleh aku gini Wak. Nah, nunjuk lagi. Bingung aku Wak. Oke sini ini Wak, langsat. Nunjuk lagi ke sana. Gitu aku mengikuti, dikejar Dedi aku. Sempat dibekap sama Dedi. Aku bilang, jangan kau ikuti. Cil, kata Dedi. Udah diem kau ikuti aja. Itu hantu mana? Udah tinggal aja, aku bilang gitu. Sambil bawa satu tangkai langsat tadi aku masih. Di Dedi pun lari ke Judin sama Air lah. Wih, si kecil mengikuti orang itu aja. Jangan tinggal kami lah, katanya. Kata si Judin sama si Air yang masih memepet di pohon langsat tadi. Kembali ke laptop Pak. Setelah itu Pak, aku nekat Pak. Dia jalan, perasaan aku tuh jalannya kok kayak enggak manusia gitu Pak. Kalau manusia gini Pak. Ini kayaknya jalannya gini aja Pak. Perhatiin kakinya nih. Nah itu kayak tanaman-tanaman semak-semak itu kayak minggir gitu Pak, perasaanku. Nah sementara kalau aku langkahkan kaki, aku tengok kakiku aja ngijak gitu kan. Nah rumput-rumput dan semak-semak itu pijak aku gini. Kok dia tuh gini kayak ada raja, kayak raja lewat itu kan. Di tempatnya itu langsung nunduk-nunduk gitu. Dedi mengejar aku Wak. Pertama ditahannya aku, jangan Cil. Lalu Judin dan Air pun menyusul. Ya udah weh, kemana? Dekin aja. Janganlah jangan Cil, kata orang. Pulang kita balik. Udah tau apa nih, nggak mungkin. Dia lelaki tadi Wak, diam, menunjuk lagi gini. Nah tapi nunjuknya nggak gini lagi ya, ke bawah gini dah, nunjuk gini. Ternyata Wak dia nunjuk bawah pohon pisang itu tadi. Pisang yang apa namanya itu? Yang rubuh tadi, separuh tadi. Ya udah aku bilang, weh, berarti dia nunjuk sesuatu di sini. Ikuti. Udahlah, dengan rasa takut berani kawan-kawanku kan, pegang-pegangan orang itu. Si Ayer megangi perut Judin gini, Judin megangi Dedi megangi baju aku gini. Jadi aku terasa kayak jalan itu berat lah, ngebebani 3 kawanku. Diem aja aku sambil bak langsat tadi, karena perasaan aku mungkin dia pemilik langsatnya. Tapi ketika sampai di pohon pisang tadi, dia nunjukin tadi Wak, pohon pisang yang bengkok tadi itu, nunjuk aja. Terus kami nggak apa lama berhenti, aku berhenti Wak, dia noleh. Gimana wajahnya tuh Wak, pucat nggak gena-gena, mulutnya mingkem ya kan, matanya itu kayak melotot gini. Setelah itu dia
megang pohon pisang tadi, Wak. Nah, di sini yang aku jujur, Wak, aku pun walaupun berani, walaupun udah tahu kan itu, tapi aku kaget, Wak. Kagetnya apa? Gitu kah dia mau megang pohon pisang, hilang dia, Wak. Bayangin aja tiba-tiba di muka awak dia hilang. Aku pun meloncat mencolot, Wak. Kawan-kawan 3 aku lagi tadi kejedot-jedot lah kepalanya karena aku gini kan, sampai parang terpegang aku terlepas dan buah langsat tadi aku terlepas. Kaget. Bayangin aja, Wak, mungkin, Wak, kalau di posisi aku pasti kaget tiba-tiba menghilang. Baru situ Judin megang Dedi sampai ngerat, sampai Dedi sampai hampir nggak bernapas, dikeplak kepala Judin. Lepasnya itu Cel, itu dibilangnya Judin, itu nggak bisa ngomong, dibilang ayat hantu Cel, digituin. Diam aja kalian, aku bilang. Aku sebenarnya takut, terkejut, tapi karena aku penasaran, sempat terduduk aku kan, tengok aja pohon pisang itu. Baru, woi kita kelilingi, jangan cil, Dedi bilang gitu. Beranikan diri ku ambil lagi parang yang jatuh tadi, Wak. Tengoklah sekeliling pohon pisang tadi, sampai ku pegang pisang tadi, kok bisa masuk kemari atau hilang di mana gitu pemikiranku, pikiran anak-anak ini. Apa bisa masuk ke pohon pisang ini? Jadi bongkahan yang busuk tadi, Wak, ku singkat gini lah, Wak. Keluar air entah apa itu kan, getah-getahnya entah apa. Sampai ku sebak gini ke dalam, apa ada lubang begitu dalam hati. Pemikiran aku mungkin wak tadi tuh, orang tadi tuh, manusia tadi tuh, laki-laki tadi tuh mungkin masuk ke lubang pohon pisang tadi, itu pemikiranku. Tiba-tiba hilang. Ku sebak gini, Wak. Oh, nggak ada cuma air tok gitu lah. Keliling lagi, dia tuh balik ke kawan-kawan, mana weh, nggak ada apa-apa ini. Dek, balik. Aku bilang, yuk balik, pulang aja udah. Kita kutupi lagi. Ya cepat ya. Gitu aku balik, Wak, malah aku ini tinggal lari, orang tuh duluan 3. Pengangsak tadi. Woi, tunggu, aku bilang. Lari orang itu. Aku ditinggal, udah lah, jalan aja kan. Memang kan nggak berapa jauh, Wak. Mantu sibuk jongkok dulu di bawah pengangsak tadi. Bilang, mana kita kutupi cepet pulang. Nggak beres ini. Nah, Wak, kami pun kembali ngutipi lagi, Wak. Kembali ke laptop, Wak. Kami pun kembali asik, malu udah mau penuh 2 gon ini, Wak. 15 kilo. Tiba-tiba sebelum kami memenuhi goni tadi, Wak, terdengar lagi suara derapan kuda. Bingung kami, terdiam kami semua, karena kami semua mendengar, bukan aku aja. Kusangka aku apalah aku gini kan si Dedi. Iya, aku dengar. Dedi ngapain Judin? Aku dengar. Kami kan di tengah itu, di bawah pohon langsung. Sekarang apa tuh, Wak, kok tiba-tiba ada angin kencang, Wak. Gini. Si Dedi lah yang di pinggir tuh kaget sampai hampir menabrak Judin, lompat dia. Dibilang Dedi nih kayak ada yang lewat sangat kencang katanya. Sampai mau nabrak si Judin dia. Apa kok, Ded? Ada yang lewat wih, katanya gitu. Suara kuda itu kami dengar di arah kanan kami jadinya. Gitu aja dia. Baru seperti suara meringik kuda yang sudah kayak berdiri gini, Wak. Suara langkah kakinya nggak ada. Udahlah, cepet lah kami, Wak, ngutipi langsung tadi. Udah weh, ikut, nih kan, ikut. Judin sama Dedi sudah kan yang paling besar. Turun kita, aku bilang. Kemana nih turunnya? Dari jalan tadi. Kalau nggak gelinding aja, aku bilang. Janganlah, matilah kita. Ada udah mah cepet. Aku di belakang orang tua. Masih terdengar suara ringkian kuda tadi. Udahlah, aku bilang. Itu Ded. Dedi nomor pertama. Jadi Judin, Ayar, aku di belakang. Itu mau turun, Judin Dedi berhenti.
Kenapa Ded? Wih, tengok wih, katanya. Oh, apalah berjejer kami tengok. Kami tengok, Pak. Ya, Pak. Ada laki-laki berdiri di bawah pohon yang kami turun tadi itu, Pak. Turun gini ada pohon-pohon. Berdiri bersender di pohon itu. Jodin udah nggak berani nengok, ditutupnya mukanya ke badannya Dedi. Akhir lagi gitu. Aku bilang, loh, siapa nih weh? Berarti ada orang manjat ini, aku bilang. Wah, kenapa wak? Aku gituin. Cuma aku gitu orangnya, Wak. Berani aku ya, aku ngomong tanya gitu. Diem aja dia. Maaf ya Wak, kami ambil langsat. Gitu. Dedi bilang, ini bukan orang Cil. Dia bilang, Dedi, udah kita mau coba dari jalan sana. Ayo, ayo. Akulah jadi yang pertama jadi jalan. Nyari jalan lagi kami nih, Wak. Turun nggak dari jalan yang sama tadi. Turun. Gue babati, Wak, sambil batang-batang pohon tuh pegang lontung gitu. Si Akhir lari ke depan, mau di depan duluan, nggak mau di belakang. Gitu juga dengan Judin. Repot aku bawa kawan-kawan yang kayak gini, Wak. Terakhir, udahlah, udah duluan perkenan aku di belakang. Terakhir aku kembali di belakang. Gue bilang sama Dedi, babati dulu Ded. Dedi sama Akhir sambil bawa goni nih, Wak, bayangin aja. Aku bawa tadi tuh apa, ransel tadi. Udah sambil parang, sambil ku tengok-tengok sekeliling ini sambil jalan. Si Dedi lah yang buka jalan babati. Di tengah perjalanan itu kembali Dedi berhenti. Bilang dari atas, kenapa Ded? Sini Cil, tengok Cil. Turun aku deketi Dedi. Kenapa Wak? Harimau di bawah sana, 2 ekor. Asik dia gini, apa namanya, duduk gini kayak kucing. Cil, mana nih? Udah mainlah dulu, kita sini dulu. Bilang, nggak bisa kalau harimau nih. Kita bersuara nampak dia naik ke atas. Kami penduduk, Wak, dengan tepian mereng gini, Wak. Duduk nunggu harimau itu pergi, Wak. 2 ekor tadi. Nggak berapa lama, sekitar 20 menitan lah kami udah duduk dengan berdiam diri sambil bahasa isyarat mata aja ya kan. Berdiri satu, yang satu harimau. Sempat dia noleh ke atas sebenarnya, Wak, yang satu. Begitu. Akhir mungkin pemimpinnya yang depan ini ngajak dia jalan. Ayo, mungkin ya bahasa harimau 2 tadi itu. Ayo bro, jalan. Jadi yang satu yang tadi pertama yang ini jalan ikuti ketua yang tadi nih. Berlalulah, udah yuk turun. Babat lagi. Sampai kami di bawah, kami kan nggak di posisi yang tempat kami sepeda simpan. Wih, sepeda kita sebelah mana tadi? Itu dibilangnya saya. Jadi kita naik nggak dari sini nih. Oh, kita ke sana, kata Dedi. Sana itu. Aduh, karena lagi semak lagi, Wak, bayangin aja. Udah aku bilang, udah aku di depan. Akhir di belakangku. Judi nomor 3, kau di belakang, gantian. Ya, katanya. Udahlah, aku babati, Wak, nyari jalan ini. Nyari sepeda kami. Bayangin aja, kami lupa posisi sepeda kami di mana. Udah agak jauh nih, Wak. Dia nggak kelewatan kita nih, kata si Akhir. Perasaan aku enggak lah, aku bilang gitu. Lewat nih Cil, katanya. Kami tengok ke atas ini loh, kok lain ini tempatnya. Udah yuk, balik kami. Itu balik, dibilang si Judin apal dia. Ternyata Judin itu naruh pompa tadi nggak disembunyikan, Wak. Taruh disenderkan di pohon. Dibilang Judin, itu pompa weh. Hah? Berarti itulah dia. Gitu. Udah kami menuju ke situ, Wak. Kami buka, Wak, nggak ada sepeda kami. Cuma pompa doang. Sampai kami bilang, kau yang betul deh naruhnya. Bilang gitulah. Betul weh, aku naruh pompa ini dekat sepeda, katanya. Nah, itu kami bingung lah, Wak. Udahlah, aku bilang berarti jalan tadi bener itu. Pompa tadi aku bawa lah, Wak, ya kan?
telusuri ini, babati lagi. Kami nggak terasa Wak, jauh kami jalan dari tempat yang posisi kami naruh sepeda. Nah, aku bilang, tunggu ini ada keladi jantan, aku bilang. Kenapa Cil, kata Dedi, kita potong aja, ini kejadian dulu. Oh iya, ini kita pukul genderuwo itu kan, kata Dedi. Iya, tapi kita ngambil jangan sampai jatuh ya, satu orang satu, aku bilang. Nah, keladi jantan ini kan di hutan itu gede-gede Wak, batangnya tuh merah-merah. Potong lah. Nah, si Dedi kan pinter dia, dibilang, woi jangan dulu, udah aku potong ini satu ini, baca dulu surat Anas katanya. Kau lah dek baca. Dedi yang baca, jadi yang aku potong tadi aku buang lah, baca Dedi dulu surat Anas. Udah itu potong, seret, kami gulung ini Wak, ke parang kami masukin. Jadi kami Wak, penunjuk jalannya hanya keladi jantan tadi. Pukul-pukul gini pun jati jantan tadi. Udah digulung nih Wak ya. Nah di sini Wak, kalau gimana dibilang Wak ya, antara percaya atau tidak percaya silakan Wak ya. Karena keladi jantan ini fungsinya banyak untuk makhluk-makhluk astral, untuk gaib sebenarnya. Makanya dia tumbuh di hutan ya. Cari yang jantan yang kok bisa, yaitu batang merah. Cara ngambilnya jangan sampai dia jatuh ke tanah. Ambil gini Wak, kalau bisa pun dipotong segini aja Wak. Nah putus gini aja Wak, sampai dia terputus, walaupun dia putus kayak rod tebu, putus tebu namanya. Dan itu digulung Wak. Baca surat Anas 3 kali. Itulah kami lakukan sama Dedi itu. Udah tebas Wak. Tahu ternyata kami kembali lagi tempat pompa sepeda tadi, ternyata sepeda kami masih di situ, tapi mata kami telah ditutupi sama makhluk astral penghuni bukit tadi atau puncak terprisma tadi. Ternyata kami ditutup mata kami, nggak melihat sepeda kami di situ. Ketika udah kami pukul pakai keladi, itulah nampak sepeda kami, roda itu nampak. Mata kami ditutup sama penghuni puncak Torpisma. Udahlah seneng kami Wak ya kan, kami bongkar, udah terus ikat kan Wak Boni itu di sepeda, ikat di depan gini, jadi taruh gini. Udah cepat aku bilang. Udah dek, si Ing kalau soal kayak gitu yang lambat siapa Wak? Judin. Tolong aku katanya. Aku ikatkanlah pompa tadi sepeda dia. Udah, aku di depan yang pertama cari jalan. Sampai kami terakhir keluar dari hutan tadi, kami pun ngos-ngosan. Nah, bekal tadi kami tinggalkan sama sepeda itu kan. Udah, minum tinggal sedikit nih tehnya. Rebutan lah minum. Namanya anak-anak ya kan, masih sifat anak-anak ya gitu, rebutan. Aku dulu ya. Aku diem aja. Udahlah, biar orang itu minum. Habis botolnya dibuang sama Judin, kurang ajar nih. Kok kau buang? Udahlah, nanti mama marah. Udah Din. Pulang, kata Judin. Pulang kami. Sampai di kampung tadi, kampung Bilah tadi, Mahmili. Kami disetop sama orang. Stop gini. Di mana kalian anak-anak ini? Hah? Ada 2 orang Wak, orang dewasa nyetop kami. Kami bilang lah, padahal itu udah sekitar jam 3:30-4 sore kami turun dari bukit tadi itu, dari bukit ini. Berhenti kami, stop. Dari mana kalian? Tanya Wak itulah. Diam pertama. Jawab, dari mana kalian? Stop, kami bayangin aja Wak. Aku pikir gini, mau dimintanya lah nih langsat ini, kan gitu. Aku bilang lah, karena aku yang berani, kok kamu nggak berani Wak ngadepi orang? Bilang lah, kami dari atas mana? Puncak, ngapain? Ini ngambil buah langsat gitu. Siapa yang nyuruh? Ya, orang tua kami kepingin langsat hutan. Ini kalian
Berani kalian. Sini. Kami digiring, Wak, di sebuah rumah. Taruh itu, taruh. Langsung disuruh taruh. Udah, duduk kan semua. Nah, dengan nada marah, Wak, dua ini tadi dibawa ke rumah dia. Baru dipanggil lagi, Wak, apa ini, kepala dusun nih, kepala desa. Panggil, duduk lah. Ada apa nih, Bang? Ini, Pak, tengok anak-anak ini. Ada apa? Gitu. Duduklah kepala desa nih, Wak. Kepala desa Bilah nih, Mamilin, desa Mamilin ini, Wak. Ditanya, kalian dari mana? Kami dari puncak, Wak, aku bilang. Dengan Dedi, Ahyar, Judin tunduk kepala, takut kan. Aku biasa aja ngadepi, Wak. Ya. Kalian anak mana? Aku bilang lah, naik atas Situalang. Yang jauh jam, katanya. Apa yang kalian ke puncak? Kami ngambil buah langsat, Wak. Punya siapa rupanya itu kami ambil? Loh, orang di atas kok nggak ada yang punya. Aku bilang gitu. Siapa yang bilang nggak ada yang punya? Tuhan yang punya itu. Dia bilang gitu. Aku pun diam kan. Kalian nggak tahu nggak bahayanya di atas sana? Hah? Siapa yang nyuruh kalian? Gitu. Nggak ada. Pengen aja ngasih mama kami buah langsat hutan. Dia bilang gitu kan. Siapa namamu? Kancil. Dia bilang gitu. Nak Situalang bener kan? Awas kalau enggak. Iya, Wak, datang aja ke rumah. Dia bilang gitu. Rumahku ada warungnya. Dia bilang gitu, Wak. Masih kecil padahal aku, Wak. Kawanku tunduk diem aja kan. Dihadapi sama Wak 3 tadi nih. Kami dimarahi. Dia bilang, kalian nggak tahu nggak bahayanya di sana? Ya tadi kami jumpa harimau, jumpa beruang. Dia bilang gitu. Bukan itu, katanya. Itu nggak boleh orang naik ke atas, makanya nggak ada yang berani ke atas. Kalian nggak ngomong-ngomong pergi gitu aja, kalau terjadi apa-apa kami yang tanggung jawab. Dibilang gitu sama kepala desa tadi. Aku bilang lah, kenapa rupanya, Wak? Apa kejadian sana rupanya? Nggak kenal rasakan? Ya aku bilang lah, aku ceritakan. Jujur, Wak, ya, merinding aku, Wak, kan? Kenapa? Ingat kejadian tadi itu, udah dibentak-bentak aku, ya kan? Dimarahi. Aku pikir karena ngambil buah langsat ini, Wak. Aku bilang, aku ceritakan. Aku dengar suara kuda. Aku bilang, gitu, Wak. Namanya anak kecil kutirukan lah gayanya gini, Wak. Gitu. Nah, lalu ada orang, Wak, yang punya langsat itu. Aku bilang gitulah. Ada orang cemana, Wak laki-laki yang punya langsat itu tiba-tiba hilang di pohon pisang. Bilang gitu. Bodoh kalian, dibilang. Kalau hilang kalian mati cemana di atas itu? Dimarah ya, Wak. Ya kan? Siapa yang menjawab? Kalian tahu nggak itu ceritanya gimana? Enggak, Wak. Udah minum kan dulu, minum. Kasih minum, disediain minum nih rupanya kami. Walaupun air putih, minumlah 3-3. Minum kalian. Yang 3 orang tuh takut kawanku, Wak. Judin, Ahyar, Dedi tunduk aja. Aku santai aja, Wak. Ya kan, kenapa? Aku percaya sama Tuhan kan gitu. Orang buktinya selamat, aku untuk bawah. Dimarahi aku, Wak. Minum kau. Kau nggak minum kau. Minum. Udah aku taruh. Dia bilang ya, mau ceritakan. Dia bilang, untung kalian selamat turun ke bawah. Kalau apa-apa tuh bilang dulu. Kenapa? Itu kan ada palang dilarang masuk. Dari mana masuk kalian? Dari sebelah kiri. Dia bilang gitulah. Dah jelas nggak boleh masuk. Kalian masuk ya. Ternyata, Wak, kami nggak melihat palang yang di situ ada silang gini, Wak. Ternyata nggak boleh orang naik dan nggak boleh orang masuk di hutan tersebut. Aku bilang, aku nggak tahu, Wak. Kami masuk dari kiri. Masa gitu besar nggak nampak? Nggak nampak, Wak. Aku bilang, itulah mata kalian ditutupi sama penunggunya gitu. Siapa, Wak, penunggunya? Aku bilang, dia mau banyak tanya kau, katanya gitu. Beranian kau, Jang, ya. Dia bilang gitu kan. Dibilang gini sama terakhir,
itu banyak penunggunya. Tahu nggak kisahnya cemana itu bukit itu? Ternyata Wak, dari kisah yang aku dengar dari Wak supir truk tadi atau pekerja sawit tadi Wak, kepala desa inilah keturunannya Wak, ternyata silsilahnya. Dibilangnya, kau itulah saudara-saudaraku dulu yang hilang, dibilangnya. Cemana pula kok bisa hilang? Diam kau, masih kecil. Situ bilang, dan siapa kan nama kau? Kasih tahu aku. Kancil Wak, kau? Dedi kan tunduk gini. Mata kau naik atas. Dedi Wak. Jodin lagi kan tinggi besar, mukanya sangar. Tapi kalau udah kayak gitu, ciut. Siapa nama kau? Sama nama gini-gini deh. Jodin Wak. Gitu udah menangis. Bayangin aja Wak. Jodin ini badannya besar. Dibentak lagi. Sama nama Jodin Wak. Katanya. Aku diam aja lah. Ya kan. Si Air juga tanya. Sama nama Ayar. Betul kan nak cerita? Iya. Tahu kok ceritanya cemana? Kami pertama itulah sambil dimarahi dia cerita Wak. Cerita asal usul puncak Torpisma ini. Sebuah cerita yang ternyata sangat horor Wak, sangat mistis. Puncak ini tanpa sengaja kami datangi puncak yang sangat angker, sangat seram, sangat mistis Wak. Kami pun ditahan Wak di situ, diceritakan Wak, sampai istrinya kepala desa itu pun datang, sampai istri orang yang punya rumah itu pun datang. Entah dari mana nggak tahu lah. Ditanya, lu ada apa nih kok rame-rame, kok ada anak kecil 4 ini kata. Ya kok tengoklah anak-anak ini main-main ke atas mana puncak. Astaga gitu kata istri kepala desa. Dek kok nganter nyawa lah kalian, udah ke atas? Ya udah kata suaminya. Syukurlah kalian ini bisa turun ke bawah dengan selamat. Kalian nggak nampak situ ada palang, nggak boleh masuk, tulisannya itu nggak boleh masuk. Enggak Wah, bilang gitu. Orang ini dek udah ditutupi matanya, makanya nggak nampak. Udah bang, ceritakan aja biar tahu nggak buat kemari-mari lagi, katanya gitu. Diceritakan lah. Nih kalian denger ya, awas kalian sekali lagi datang kemari tanpa setangan aku kepala desa di sini, dibilang. Ya Wak. Nah ceritanya gini ternyata. Dulu Wak, yang aku cerita tadi pertama itu asal mula Torpisma, yaitu pisang mata, itu pohon aneh misterius yang aku lihat sendiri itu Wak, itu asal mula nama Bukit Torpisma. Nah ketika gitu Wak, pada tahun 1930-an cerita nih Wak ya, 30-an itu ada orang Belanda dengan 13 orang. Maksudnya itu 13 orang sama anak-anak buahnya. Mereka berambisi mencari emas di kampung Bilah ini. Jadi mengisiling 13 orang ini memasuki kampung ini. Nah, mereka pun membayar seseorang untuk menunjukkan di mana ada emas. Jadi orang ini bilang di bukit sana katanya. Jadi 13 orang nih Wak, yang termasuk orang Belanda ini Wak, nih kan ketuanya orang Belanda, ada sekitar 5 atau 6 dibilang kepala desa ini orang pekerjanya. Jadi selebihnya itu sekitar 7 orang Belanda, hanya untuk mencari emas. Naik mereka ke atas Wak. Dulu dibilang bukit itu enggak sesemak itu dibilangnya. Mencari orang tua biasa, kok orang Belanda kan alatnya masih lumayan lebih bagus daripada orang Indonesia pada zaman-zaman dulu. Jadi mereka pakai alat mencari itu Wak. Nah di titik tengah, ternyata titik tengah itu Wak, yang danau yang kami temuin itu, di titik tengah itulah disuruhnya pekerjaan yang gali. Buat lubang katanya. Tuh gali Wak sama pekerja ini sampai dalam, enggak juga nemu-nemui, sampai mereka itu menginap di situ pasang tenda sampai seminggu nggak ketemu emas itu. Jadi Belanda ini pun turun lagi
Nah, nanya lagi sama yang ngasih tahu ini, nggak ada emas katanya. Ada katanya. Sama orang dikasih tahu, ayo kita ke dukun itu, ada paranormal. Jadi dibawalah orang Belanda ini ke paranormal di daerah tersebut. Dikasih tahu sama paranormal ini, kalau mau ngambil emas di situ harus sediakan tumbal. Dibilangnya sama dukun ini, apa itu? Kata orang Belanda itu kan, kepala kerbau sama darah putih. Dibilang sama orang Belanda ini, kalau kepala kerbau bisa, tapi kalau darah putih dari mana kami dapatnya gitu. Nah ternyata Wak, punya ide lah kawan satu Belanda ini. Dikasih tahu nggak ada, mungkin ada darah putih. Cuma dukun ini bilang harus darahnya putih, darah putih. Tapi Belanda ini nggak ngerti sebenarnya. Udah, pergilah mereka mencari kepala kerbau. Dan kawan orang Belanda ini punya inisiatif beli santan, santan kelapa. Nah, jadi dibawa santan itu naik sama kepala kerbau tadi yang udah dipotong kepala kerbaunya, sama pekerjaan suruh bawa ya kan, yang namanya bos kan melenggang aja, jadi anak buahnya yang bawa kepala kerbau sama santan. Lobang yang sudah digali tadi ya, dicemplungilah atau dimasukkannya kepala kerbau tadi ya, plop, sama disiram santan tadi. Mungkin dia diajari sama dukun tadi, bilang inilah sesembahanku, kepala kerbau dan darah putih. Itulah yang diajarkan dukun tadi, disiram sekalian tahu. Nggak berapa lama suruh gali, tak pekerjanya menemukan sesuatu benturan galian tadi, tak gitu. Menir, katanya itu bahasa orang-orang percama Londo kan gitu kan Wak, menir panggilannya ya. Dibilangnya dia menemukan emas, jadi digali lagi Wak, suruh diambil ke atas, dipegangnya Wak sama orang Belanda tadi, pemimpin tadi, batang emas asli. Nah gembira ria nih Wak karena menemukan ini. Tapi Wak, sebelum dia keluar dari lubang tadi, ini masih diangkat dari atas lubang tadi Wak, salah satu pekerjanya ngomong Wak, ngomong sesumbar. Jadi bilangnya, loh tadi kan itu bukan darah putih, itu santan, kok bisa kayak gitu, kita kan tadi harus darah putih. Nah dari omongan inilah akibatnya, ternyata penunggu ataupun roh yang mungkin marah karena tumbalnya tidak sesuai, hanya kepala sama santan. Seketika itu Wak, dari cerita itu Wak, emas yang dipegang dia itu tiba-tiba jatuh kembali ke lubang galiannya dan hilang sampai nggak pernah ketemu lagi. Setelah kejadian itu Wak, 4 pekerjanya hilang otomatis, raib seketika, tidak bisa ditemukan, dan sisa Belanda tadi Wak mati mengenaskan di kampung tersebut. Dan itu ternyata kalau di sebelah kanan ujung sana Wak, perbatasan kampung hutan lagi Wak, itu ada makam ternyata. Ini cerita kepala desa tadi. Makam inilah orang-orang Belanda yang mati mengenaskan di kampung kala mau mengambil emas di Bukit Torpisma. Kepala desa pun bilang, tuh coba kalian bayangi kalau kalian ke sana. Nah, roh-roh orang Belanda tadi ternyata masih di sana. Bahasa apanya itu, mereka terikat ataupun udah diikat oleh jin-jin yang menguasai puncak Torpisma ini. Jadi roh-roh mereka tuh jadi gentayangan di puncak itu aja. Nah, dan kepala desa pun cerita kembali, setelah itu di tahun 70-an ternyata kisahnya ada banyak. Kisah misteri ya, horornya, seramnya itu Wak, merinding lah gua, ya kan. Dibilangnya di tahun 70-an dulu itu bawahnya itu dibangun rumah, ada rumah sekitar 4 rumah.
Jadi yang rumah-rumah ini kan biasanya mereka berladang, menjual hasil ladangnya itu ke pemukiman gitu. Jadi salah dua rumah ini mereka berkompak mencari buah-buahan di atas. Nah, di atas itu kayak yang gue bilang tadi ada pohon langsat itu, ternyata Wak, pohon langsat itu pohon langsat tua. Setelah aku tahu mendengar cerita kepala desa tadi ini, aku nggak mau nyebut namanya Wak, ya kan itu privasi, jadi kepala desa aja bilangnya. Nah, dibilangnya Wak, mereka pun naik ke atas untuk mencari buah-buahan. Sebenarnya mereka tidak mencari buah langsat aja, hanya untuk mencari buah-buahan untuk bisa dijual di pemukiman atau di pajak di pemukiman itu kepada warga-warga mau dijual. Biasa Wak, namanya orang hutan atau orang kampung kan, kita nyari buah-buahan kita jual, terus kita bisa tukar beras atau apa untuk makan. Mereka pun ke atas Wak. Nah, mereka seperti yang kami lakukan itu juga Wak, manjat, ngumpuli dan mendengar ringkian kuda itu Wak. Nah, dari itu Wak, itulah pohon pisang itu keluar juga beringin lagi kan, karena ini kisahnya benar Wak, ya kan. Asik mereka mengutipin itu masih sama seperti yang kami rasakan. Ada laki-laki yang berdiri tegak. Nah, tapi di sini mereka Wak, setelah ngutipi udah banyak satu goni atau dua goni, mereka mengikuti makhluk ini Wak ke pohon pisang. Nah, sampai pohon pisang itu udah raib mereka Wak. Sampai keluarga di bawah ini tadi menunggu di rumah, kok nggak pulang-pulang lah yang mencari buah langsat ini Wak. Sampai berbulan-bulan pun, sampai khawatir mereka lapor ke penduduk, dan penduduk nggak berani mencari ke atas Wak. Karena apa? Mereka tahu itu puncak misteri dan misterius Wak, yang banyak penghuninya. Udah terakhir keluarganya pergi dari situ, terbengkalailah rumah itu tadi. Nah, rumah tadi itulah yang kami ketemukan ketika kami memanjat tadi ke atas. Itulah ternyata pondok yang ditutupi oleh semak belukar. Tahu nggak kalian? Ha? Coba kalian tadi hilang di sana. Apa? Dibilangnya udah bang, antar aja anak-anak ini, kasih tahu aja sama keluarganya. Jangan Wak, bilangnya. Udah. Nah, kami antar nih, nggak usah. Gitu, kami bilang lah. Tahu apa Wak? Dengan rayu-rayu aku lah Wak, ya kan? Ya kami dilepasnya Wak. Nah, justru alhamdulillah istri kepala desa ini baik budi Wak. Malah kami dikasih bekal untuk perjalanan, karena hati-hati kalian jangan lagi kemari, kata gitu. Ya Wak, kami pun dilepas pulang. Nah, sampai rumah Wak, tahu Wak, buah langsat tadi Wak, kami taruh di belakang rumahku Wak, dikusembunyikan di sumur tua. Sumur yang ada kuntilanaknya yang suka menemani aku tidur kalau tiap malam. Taruh situ Wak, situ aman, nggak ada yang tahu. Jadi aku bilang makan kawan, udah pulang kalian, pulang. Jangan cerita sama siapa-siapa ini. Ku kasihlah duit tadi tuh Wak, ya kan 200 tadi ku bagi Wak, 50-50 biar senangkan kamu. Mereka pun senang pulang. Besok paginya, ya kan, kami apa nih siang pulang sekolah, kami bawa lagi, kami kasih ke orang yang masih aku tantangan tadi Wak, langsat tadi. Ketika ku kasih Wak, dibukanya Wak, busuk semua langsatnya. Orang yang buka tadi pun terkejut. Terkejutnya apa? Berani aku ngambil langsat tadi di puncak Tor Pismak tadi dan pulang dengan selamat. Nangis dia Wak itu, nangis mau aku Wak. Padahal sebenarnya ecek-ecek ataupun nggak benar-benar untuk menantang aku Wak. Tapi Wak, aku jiwanya penantang, tetap kulakukan. Nangis dia mau aku Wak, sampai kawan-kawanku heran. Saya kami dikasih lagi duit banyak Wak, kami dikasih 200 ribu lagi.
dan dibilang jangan cerita siapa-siapa kalau aku yang cerita katanya. Inilah Wak ya, sebuah misteri puncak Torpisma. Kalau Wak yang mungkin yang menonton ini dari Labura, dari Sumatera Utara atau Rantau Prapat, pasti tahu Wak lokasinya. Pasti tahu karena sampai sekarang Bukit Torpisma itu masih ada dan masih misteri. Masih ada sekarang Wak. Malah waktu aku udah dewasa itu dipugar Wak, menjadi tempat pariwisata, tapi pohon langsat dan pisang itu tidak ditebang dan danau itu direhab Wak. Ini masih Wak, silahkan Wak datang kalau Wak nggak percaya, datang ke Labura ya Wak, tepatnya di Bilah Barat, di desa Memilin, di ujung desa kampung itu ada bukit. Kalau kami bilang itu bukit, tapi kalau bahasa apanya itu kan puncak. Bahasa umum kampung kami itu puncak Torpisma. Nah, Torpisma itu Wak, pisang mata. Tor itu artinya bukit, Pisma itu pisang mata. Itu yang ceritakan tadi Wak. Sejarahnya tadi orang yang ambil pohon pisang tadi dari atas matang gitu turun, besoknya mentah kembali dan hilang dan tumbuh lagi di pohon tersebut. Makanya dibilang Torpisma. Nah, kisah ini Wak, kisah misteri ini sampai sekarang pun kalau Wak tanya sama warga Bilah Barat itu, pasti mereka menceritakan yang sama dengan aku ceritakan di sini Wak. Dari ringkihan kuda, dari orang yang berdiri tegak di bawah mengarah ke pohon pisang, dan danau itu Wak, ternyata itulah lubang yang digali oleh orang Belanda dan pekerjanya yang hilang dan mati mengenaskan. Dan itu ada makam di sudut kanan Wak, di perbatasan kampung sebelahnya. Makam itu masih ada sama warga ataupun orang pemerintah setempat, dibuatkan jadinya makam situs, makam sejarah. Tapi Wak, tidak ada yang berani ke makam itu kalau udah sore hari. Mereka berani hanya siang, dan 12 itu enggak berani Wak ke makam itu. Dan orang yang hilang itu tadi Wak, kenapa? Makanya itu Wak terkenal Wak. Wak cari aja di Google. Kalau nggak percaya silakan. Dari ceritaku ini, cari aja ya, puncak Torpisma. Itu kisah yang aku ceritakan ini benar-benar nyata. Sebuah kisah nyata yang memang tempatnya itu memang berada sampai sekarang menjadi misteri Wak. Dari kisah yang aku bilang itu pencari langsat yang hilang, orang hilang yang pencari langsat itu memang ada. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story, kisah nyata yang aku alami kali ini, sebuah misteri puncak Torpisma yang kisahnya ini sampai sekarang pun masih ada Wak. Masih warga Bilah Barat itu mengetahui semua, dari bubuyut dan keturunannya sampai keturunan saat ini pun mereka mengetahui kisah tersebut, dan tempat itu masih ada sampai sekarang dan masih banyak binatang buas. Ini kisah nyata Wak, tempatnya pun nyata, bukan hoak, bukan bohongan. Aku ini kisah nyata aku waktu aku kecil kelas 6 SD, dan aku adalah orang petualang yang pantang ditantang, walaupun itu tempat mistis hadapi. Semoga cerita horror story, kisah nyata yang aku alami kali ini dapat menghibur Wak dan mendapat menjadi ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang misteri atau misterius tentang makhluk-makhluk astral Wak ya. Semoga menjadi hiburan yang baik. Kalau ada kata-kata aku yang salah atau gerak tubuhku yang salah, aku mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri, yang lebih menyeramkan dan lebih menakutkan, yaitu dari sebuah misterius dan mistis. Inti dari cerita ini Wak, kalau aku ngambil kesimpulannya Wak ya, kita bila
sibuk mencari kekayaan atau berupa harta melimpah atau harta karun dengan percaya dengan bahasa tumbal-tumbal, apalagi dengan menumbalkan sesuatu, sama aja kita menyembah para jin. Memang jin dan setan dan makhluk astral dan makhluk halus itu ada. Kenapa? Allah menciptakan makhluk-makhluknya segala makhluk. Jadi karena persetujuan dan perjanjian antara manusia dan jin tadi memberikan tumbal, tapi ternyata mereka menyalahi tumbalnya, dan jin dan setan pun bisa marah kepada manusia. Makanya mereka pun diambil menjadi budak-budak para jin, tapi dengan kasat mata mereka hilang dan mati mengenaskan. Kalau lihat dari sisi agamanya, mereka diambil oleh para jin dan dijadikan budak di alam sana. Jangan sekali-sekali kita mencoba melakukan sesuatu dengan memberikan tumbal kepada para jin dan setan dan makhluk halus. Belajarlah kita dengan yakin, dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan dan diberikan kepada setiap makhluk-makhluknya. Yakinlah, rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percayalah. Oke ya, sampai ketemu di cerita horor story kisah nyata yang aku alami selanjutnya. Bye.